Greetings everyone! Welcome to Montessori Soundbox by Montessori House Asia. Montessori Soundbox is a platform interdimension to learn, share, and inspire many people who passionately thinking, caring, and educating for young minds. It is the ultimate real Montessori news to be heard. The first and the only one Montessori podcast channel from Indonesia. Montessori made simple, Montessori for everyone. With me, Miss Rosa, founder and academic directress of Montessori House Asia. Halo semua, selamat datang di Montessori Soundbox Podcast by Montessori House Asia. Dengan saya, Miss Rosa, founder and academic directress of Montessori House Asia. Podcast ini bertujuan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat dimanapun berada untuk belajar dan mendapatkan inspirasi mengenai Montessori dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini Miss Rosa tidak sendiri. Miss Rosa ditemani oleh Miss Rosdayanti atau kerap dipanggil Miss Yosi. Halo Miss Rosa. Ini dia Miss Yosi. Miss Yosi adalah penggerak pengajaran Montessori di dalam kelas untuk terutama kelas anak usia dini ya Miss Yosi ya. Betul, Miss Rosa. Yang mana sudah 9 tahun lebih lamanya menggeluti bidang ini. Dan kedengarannya tidak ada sekolah yang lain ya Miss Yosi ya. Hanya di bidang Montessori ini saja ya. Betul, Miss Yosi ya. Nah, sedikit profil dari Miss Yosi dengan kita berbincang-bincang saja langsung ya Miss Yosi. Boleh nggak Miss Yosi bisa ceritakan sedikit mengenai pengalaman Miss Yosi mengajar di bidang pendidikan anak usia dini? Saya mulai ngajar anak usia dini itu tahun 2010 Miss Rosa. Oh, oke. Dan itu untuk pertama kalinya saya menjadi guru. Jadi sebelum menjadi guru saya sempat bekerja di beberapa perusahaan sebagai staf ekspor impor. Oh. Ya, jadi saya banyak lama bergelut di dunia ekspor impor. Lalu suatu hari saya ketemu dengan teman saya. Dia itu boleh dibilang teman komsel. Oh, oke. Ya. Jadi saya sering ketemu dia untuk pendalaman Alkitab, untuk sharing hal-hal yang berbau rohani, supaya itu menjadi bagian dari support system saya. Yeah. Lalu dia menawarkan saya untuk menjadi guru. Memang saya senang menjadi guru Miss Rosa, tetapi saya dulu tidak mengikuti kata hati saya. Saya menganggap pekerjaan guru itu pekerjaan yang rendahan, seperti itu, gajinya kecil. Kemudian pandangan orang-orang juga terhadap guru itu, terutama orang-orang Indonesia, masih rendah. Jadi menganggap guru itu sebagai ya selevel dengan, mohon maaf Miss Rosa, babysitter, nanny dan lain sebagainya. Sehingga saya pada waktu itu belum tergerak. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa panggilan itu memang harus diikuti, karena panggilan itu pada akhirnya akan membawa kita kembali ke sana. Sejauh apapun perjalanan hidup yang kita tempuh, dengan melawan arah itu akan kembali lagi membawa kita. Itulah yang saya alami. Sampai akhirnya teman saya itu menawarkan saya untuk bekerja di sekolah tempat dia bekerja. Oh, baiklah. Lalu saya menitipkan surat lamaran saya. Surat lamaran saya itu pun sempat hilang. Tenggelam entah di mana gitu. Tapi memang kalau Tuhan sudah punya rencana, tawaran itu akan datang lagi gitu. Jadi yang punya sekolah pun meminta teman saya untuk meminta CV saya kembali. Lalu saya berikan kembali. Saya memenuhi panggilan, ada 3 kali seleksi. Setelah itu saya diterima. Jadi saya memulai karir saya di sekolah Montessori itu with zero knowledge. Saya tidak punya background pendidikan guru. Saya tidak punya background mengajar di sekolah. Background saya itu hanya menjadi guru sekolah minggu yang notabene udah 10 tahun lewat. Tetapi yang punya sekolah sangat mempertimbangkan itu sebagai salah satu pertimbangan. Karena yang paling penting di dunia Montessori itu adalah passion kita terhadap anak-anak. Betul itu sekali, saja. Betul sekali ya. Luar biasa nih, panggilan itu nggak kemana-mana, selalu betul, balik lagi dan membawa Miss Yosi ataupun kita semua balik kepada tujuan kehidupan kita ya di sana ya. Nah, Miss Yosi bukanlah sebuah kebetulan bahwa hari ini di episode 001
Miss Rosa akan berbicara dan sharing mengenai Montessori in a nutshell. Jadi kalau berbicara in a nutshell itu kan kecil ya, tetapi sebuah sekilas. Tapi Miss Rosa rasa banyak sekali dari teman-teman di luar sana yang juga belum mengerti, belum paham, belum mengenal apa sih Montessori itu ya. Kalau Miss Yosi dengan pengalamannya sudah berapa tahun Miss Yosi berarti? Berapa tahun ya? 9, 10 jalan 10 tahun ya. Dan Miss Rosa pun kurang lebih sama sebetulnya pengalamannya dengan Miss Yosi. Namun pengalaman itu bisa membuat kita juga punya pandangan yang berbeda. Betul, Miss Rosa. Kita sharing yuk. Boleh. Apa yang membuat Miss Yosi jatuh hati kepada Montessori? Yang membuat saya jatuh hati sama Montessori yang paling mendalam adalah bahwa itu bisa merubah saya sebagai seorang pribadi. Karena kalau dilihat gitu, kalau saya harus flashback 10 tahun ke belakang, saya bukan pribadi yang seperti sekarang gitu ya. Saya tidak perlu membuka terlalu lebar, tetapi ya katakanlah dalam hal karakter lah, misalnya dalam hal mengontrol emosi, mengontrol amarah, mengendalikan diri. 10 tahun ke belakang itu saya bukan orang yang cukup mature atau cukup dewasa di dalam mengontrol itu semua. Tetapi ketika saya terjun ke dalam dunia Montessori, saya belajar bahwa saya harus membereskan diri saya terlebih dahulu sebelum saya membereskan those little creatures gitu. Luar biasa. Itu Miss Rosa. Jadi kalau perubahan itu tidak ada dalam diri kita, maka perubahan yang kita harapkan terjadi dalam diri anak-anak itu tidak akan terjadi. Karena kita ini adalah role modelnya anak. Anak akan melihat kita terlebih dahulu sebelum mereka melihat yang lain. Betul sekali. Gitu, Miss Rosa. Betul sekali, luar biasa ya bagaimana kehidupan kamu dirubahkan dengan melalui satu jalan profesional menjadi guru Montessori itu sendiri. Nah, berbicara mengenai jatuh hati kepada Montessori, saya mengalaminya Miss Yosi karena saya sebagai ibu dengan 3 anak. Jadi kalau di rumah memang serasa taman kanak-kanak. Dan saya mengalami yang mana Montessori itu tidak hanya terjadi di dalam sekolah. Ternyata saya melihat ketika saya menjadi seorang ibu, disitulah Montessori itu sedemikian kental, sedemikian keras berbicara bahwa ini harus menjadi gaya hidup. Gaya hidup yang sama bisa merubah saya. Walaupun berubah, namanya kita udah dewasa begini kan pasti susah sekali. Betul. Bahwa kita sudah punya satu warna yang menetap lah dari kita kecil sampai usia demikian. Tetapi dengan kita mau belajar lagi melalui metode Montessori ini, ternyata kita banyak dibukakan. Iya, betul. Saya sangat yakin banyak dari antara teman-teman di luar sana pun pasti merasakannya. Semoga ya. Tapi itu yang menjadi the secrets of Montessori method yang nantinya akan kita bahas di episode berikutnya. Dan berharap dari the secrets itu banyak dari halayak ramai ataupun teman-teman yang pada akhirnya juga menemukan apa sih yang harus kuperbuat dalam kehidupanku, ataupun juga dengan anak-anak yang Tuhan titipkan ya kepada kita, baik secara langsung sebagai orang tua maupun secara tidak langsung sebagai seorang guru ataupun pendidik. Nah, Maria Montessori itu bisa dibilang sangat terkenal sekali. Tapi ternyata tidak semua orang tahu bahwa Montessori itu adalah sebuah nama, bukan hanya sebuah metode. Dan Maria Montessori adalah seorang dokter Itali perempuan pertama. Luar biasa ya. Jadi kita bisa bayangkan pasti pinter banget. Ya, apa sih resepnya? Sepertinya dia suka sekali belajar. Kalau di sini di Indonesia jadi ingat sama Kartini. Iya, betul. Ya. Mengenal pribadi Dr. Maria Montessori melalui buku-bukunya beliau, melalui biografinya beliau, itu serasa kita pun disentil, ditantang. Bisa nggak kita juga mengalami
dan juga melakukan hal yang sama. Sebetulnya di situ bukan artinya kita juga jadi dokter. Iya, betul. Tetapi pengalaman beliau lah yang membuat beliau membukakan mata begitu banyak orang, dan itu sangat berguna. Saya rasa sampai di tahun ini sudah 150 tahun lebih. Iya. Metode ini digunakan di seluruh dunia ya, Miss Yosi ya. Betul, Miss Rosa. Kalau kita berbicara lagi mengenai Montessori, tadi saya ada singgung bahwa Dr. Maria Montessori dari Italia. Kalau menurut Miss Yosi, dengan pengalaman Miss Yosi kan di Indonesia nih, ya, apa sih Montessori buat Miss Yosi? Montessori itu sebuah metode pendekatan pembelajaran untuk anak usia dini yang menggunakan material Montessori. Tetapi material Montessori ini dibuat sedemikian rupa untuk menjembatani semua kebutuhan anak sesuai level usia masing-masing. Tetapi yang tidak dipahami orang-orang adalah ketika mereka mendapatkan ilmu tentang Montessori melalui training, workshop, dan lain sebagainya, mereka merasa bahwa itu saja yang perlu mereka aplikasikan. Mereka tidak menyadari bahwa Montessori itu sebetulnya berkembang, tidak hanya diam di situ saja. Jadi memang apa yang kita dapat itu perlu kita dalami lebih lagi, perlu kita eksplorasi lebih lagi dengan apa? Yaitu dengan kita mengajari anak-anak, mengobservasi mereka sehingga apa yang kita peroleh itu bisa kita kembangkan. Seperti itu, Miss. Betul sekali, saya sangat setuju dengan pernyataan dari Miss Yosi bahwa kita harus menggali lagi sehingga ini bisa menjadi satu perkembangan, baik untuk diri kita maupun juga untuk anak-anak ya, Miss Yosi ya. Kalau menurut saya, Montessori itu adalah sebuah metode pengajaran untuk mendidik anak-anak di usia dini. Namun ternyata kalimat saya ini sangatlah general dan dilihatnya sangatlah formal ya. Mendidik anak usia dini pasti langsung terbersit adalah calistung, baca tulis hitung. Bukan berarti Montessori tidak membahas hal tersebut. Namun kalau kita baca buku beliau, jarang beliau mengulik mengenai pemakaian material. Ada buku-buku yang mengulik hal tersebut. Namun lebih banyak lagi beliau mengulik mengenai bagaimana jiwa sang anak ini bisa berkembang. Kalau bertumbuh secara fisik, berkembang itu secara jiwa. Dan yang ternyata jiwa itu memang harus berkembang ya. Kalau itu tidak supaya happy. Kalau jiwa itu tidak berkembang, dia kerdil. Wah, saya rasa banyak kita temui teman-teman kita yang punya jiwanya ini tidak berkembang. Nah, maka daripada itu, saya pun punya satu pemikiran. Apabila kita mau belajar Montessori, kita perlu belajar mengenai filosofinya. Betul, Miss Rosa. Filosofi Montessori berbicara mengenai the absorbent mind. Apa Miss Yosi? Menurut Miss Yosi, the absorbent mind? The absorbent mind itu satu periode di mana anak-anak mengalami kesukaan terhadap sesuatu untuk periode waktu tertentu. Misalnya mereka ada anak usia 2 tahun. Setiap kali datang ke kelas dia hanya senang menggunting saja misalnya. Setiap hari hanya minta menggunting terus. Nah, untuk guru-guru Montessori yang mungkin tidak memahami bahwa itulah masa sensitif dia, mungkin akan merasa bahwa anak ini tidak mengalami perkembangan karena ya itu tadi pikiran kerdil kita mengatakan kok ini lagi, bagaimana kita akan bisa membawa anak ini naik ke level selanjutnya. Tetapi sebetulnya ketika anak ini melakukan itu terus-menerus, ada banyak hal yang dibangun. Posturnya dibangun, kemudian persiapan 3 jari untuk memegang pensilnya dibangun, konsentrasinya dibangun, kesabarannya dibangun, rasa percaya dirinya dibangun karena terus-menerus dia melakukan aktivitas itu. Banyak hal yang terjadi di alam spiritual anak yang
kita nggak bisa lihat gitu. Tetapi itu terjadi dan itu memberikan kontribusi dalam hidup mereka. Nah, seperti itu, Miss Rosa. Itulah kontribusi dalam kehidupan anak-anak ini ditangkap, diserap tanpa effort, tanpa usaha ya, Miss Yosi. Di mana absorbent mind ini memampukan setiap anak pada periode-periode sensitifnya mereka untuk bisa belajar, betul. Untuk bisa striving for independency, untuk bisa survive dalam kehidupan. Menurut saya penting untuk kita paham. Selain di absorbent mind, filosofinya berbicara mengenai sensitive periods yang betul. Tadi Miss Yosi ada sharing. Berbicara lagi juga mengenai the prepared environment, role of an adult, and many more. Masih banyak. Dan filosofi ini apabila kita rangkum dengan satu pertanyaan, apakah metode Montessori? Banyak yang bertanya. Bahkan kalau kita bisa dibilang representatif sebuah sekolah, pasti kita ditanya, apakah metode Montessori? Miss Rosa mau sharing, metode Montessori adalah sebuah metode pendidikan anak usia dini yang mana mengajarkan anak dengan menyentuh melalui panca inderanya. Betul sekali. Secara holistik. Lalu juga menyentuh dia punya sosial emosional. Dia punya kognitif karakter dan juga kemandirian. Betul, pada akhirnya ya di sana. Dan disiplin dari dalam diri juga. Betul sekali. Jadi banyak sekali hal-hal yang baik yang dilahirkan dari metode Montessori itu. Oke, Miss Yosi, kalau kita berbicara mengenai metode Montessori sebagai metode pengajaran yang holistik, tentu pasti ada syaratnya supaya metode ini bisa diaplikasikan dengan baik dan benar ya. Betul. Mungkin Miss Yosi bisa sharing apa sih syaratnya? Syaratnya salah satunya adalah prepared environment. Jadi lingkungannya memang harus betul-betul dipersiapkan. Jadi mengenai lingkungan ya di sini lingkungan, ya. Di prepared environment berbicara tentang lingkungan kelas, berbicara juga tentang gurunya yang akan memberikan pelajaran, kemudian berbicara juga tentang lingkungan di sekitarnya. Seperti itu, Miss Rosa. Bahwa betapa penting prepared environment atau lingkungan yang dipersiapkan ini juga dipikirkan oleh orang dewasanya ya, Miss Yosi ya. Karena tidaklah lepas dari yang namanya lingkungan yang membangun karakter anak-anak kita itu sendiri. Nah, di sini ada Miss Rosa ada tulis sebuah quotes atau perkataan dari Dr. Maria Montessori yang akan kita bahas sebagai sebuah representatif kalau mau kenal Montessori. Nah, dari quotes ini bisa sangat mengenal ya. Scientific observation has established that education is not what the teacher gives. Education is a natural process spontaneously carried out by the human individual and is acquired not by listening to words but by experiences upon the environment. Bagus ya kata-katanya Miss Yosi ya, dalam dan ini bisa langsung menuju kepada satu pemahaman bahwa pendidikan itu bukan apa yang kita berikan. Iya, betul. Tapi pendidikan itu adalah sebuah proses yang sangat alami. Nah, mungkin Miss Yosi bisa nih sharing mengenai apa yang pernah terjadi di sekolah sebelumnya mengenai pendidikan ini adalah sesuatu proses yang dijalani oleh anak-anak itu sendiri. Bukan dari dengerin gurunya, tapi dari mengalami. Iya, betul. Mengalami lingkungannya. Boleh Miss Yosi? Kelas Montessori memang bukan kelas seperti sekolah-sekolah klasik pada umumnya, di mana meja berbaris, di belakang meja ada kursi, lalu satu guru berdiri di depan dengan papan tulis. Kelas Montessori itu diset sedemikian rupa di mana ada 5 area di dalam kelas itu, yaitu practical life, sensorial, culture,
math, dan language. Yang mana melalui material-material itu anak-anak akan dibawa kepada perkembangan akademiknya sesuai dengan level usia masing-masing. Nah, saya pernah mengalami dalam pengalaman saya mengajar menjadi guru, ada satu anak yang trial di kelas saya. Anak ini adalah anak yang berkebutuhan khusus. Lalu saya sudah persiapkan semua di kelas material yang kira-kira akan menarik buat dia. Oke. Dan ketika dia masuk, ternyata dia tidak tertarik. Tidak tertarik. Jadi anak laki-laki ini berbadan besar, ya, kemudian suka berteriak dan suka menepuk-nepukan kedua tangannya di dada. Baik. Nah, hari itu saya belajar bahwa ketika anak laki-laki ini menepuk-nepukan tangannya di dada, itu adalah tanda bahwa dia merasa tidak aman. Karena setiap kali dia merasa tidak aman, dia akan melakukan itu. Nah, itu pelajaran yang saya dapatkan on the spot kalau saya betul-betul melihat anak itu. Lalu saya melihat anak ini suka sekali menjilati tangannya, kemudian menaruh telapak tangannya yang sudah dijilat itu ke area muka, ke area kulit. Jadi saya pikir mungkin ini sensitivitas dari kulitnya masih belum tereksplorasi. Lalu saya ambilkan satu material di area practical life, namanya adalah whisking. Jadi ada satu baskom plastik dengan whisker atau alat pengocok telur, kemudian ada sabun cair, ada plastik mat sama sponge. Saya siapkan karena kan dia anak yang baru, belum tahu order di kelas seperti apa. Jadi saya bantu persiapkan, lalu saya perlihatkan kepada dia apa yang harus dia lakukan. Setelah itu dia melakukannya terus menerus sampai busanya tinggi. Lalu busanya itu dia ambil semua, dia taruh ke mukanya, dia taruh ke tangannya, dia taruh ke seluruh badannya, dan dia tertawa. Jadi saat itu saya merasa hampir mau menangis karena saya pikir saya berhasil menyentuh sesuatu yang mungkin itu adalah kebutuhan dia. Jadi saya sudah berhasil mendobrak pintunya dia sehingga saya bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam diri dia. Dan setelah satu sesi trial itu selesai, besoknya memang dia menjadi orang yang lebih baik. Dia mau mendengarkan instruksi, dia mau diarahkan, walaupun memang dia tetap berteriak waktu dia menyebutkan nama kita, memanggil nama kita, dia berteriak. Waktu dia merasa tidak aman, dia menepuk-nepukan kedua tangan di dadanya. Tetapi saya mau mengatakan bahwa Montessori bisa menyelamatkan anak itu. Montessori bisa menjembatani even anak-anak yang menurut dunia out of out of control, nggak masuk hitungan. Tapi di kelas Montessori ternyata anak-anak yang seperti itu mereka bisa menunjukkan mereka punya potensi. Seperti itu, Miss Rosa. Itu luar biasa sekali. Apabila kita bisa percaya bahwa pendidikan ini seharusnya sesuatu yang sangat spontan. Betul. Miss Yang Rosa anak-anak lakukan dengan berinteraksi dengan lingkungan, maka hasilnya pasti juga tidak akan membohongi atau mengkhianati prosesnya ya. Betul, Miss Yosi ya. Tapi mungkin harga yang harus dibayar banyak nih Miss Yosi. Harus sabar ya. Harus bagaimana kita bisa mengkontrol diri kita juga sebagai orang dewasa. Terutama kita punya pemikiran di sini saya rasa sangat perlu untuk kita bisa kontrol. Lalu di sini dilanjutkan perkataan dari Dr. Maria Montessori. The task of the teacher becomes that of preparing a series of motifs of cultural activity spread over a specially prepared environment, and then refraining from obtrusive interference. Wow. Berarti tugas dari guru adalah mempersiapkan motif ya sesuai dengan sosial kultural masing-masing anak ya. Dan di sini juga harus dijelmakan dalam yang namanya prepared environment, lingkungan yang dipersiapkan. Dan juga untuk mengangkat semua hal yang akan
menghalangi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Susah nggak sih Miss Yosi mempersiapkan motif ini untuk anak itu bisa tahu, iya aku mau melakukan hal itu? Saya sih puji Tuhannya tidak pernah mengalami kesusahan, karena saya berangkat dengan pemahaman bahwa mengajar anak dengan metode Montessori itu gurunya memang harus terus melakukan observasi. Oh, itu salah satu kuncinya ya, Miss Yosi, observasi. Bukan berarti ketika guru melakukan observasi itu gurunya jadi nggak kerja, maksudnya jadi diam aja lalu observasi aja. Enggak juga. Waktu melakukan observasi itu ya sambil juga pegang anak-anak gitu, sambil juga mengawasi anak-anak. Awal-awal memang sulit. Awal-awal saya seperti orang yang sangat kaku. Saya sampai menggantungkan note di leher saya dan pulpen hanya untuk mengingat bahwa saya harus observasi. Tapi lama-kelamaan itu bisa dilakukan dengan panca indera kita sendiri, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan antena kita ya. Maksudnya apa itu namanya Miss Rosa? Ketajaman kita dalam indera kita. Betul Miss Rosa. Kemudian juga dari foto-foto yang kita ambil, kalau tidak sempat observasi kita foto cepat-cepat atau kita rekam 2-3 menit momen-momen yang penting itu yang akan menjadi PR buat kita. Besokannya kita harus apa? Seperti itu Miss Rosa. Nah, inilah salah satu rahasia. Betul. Kalau kita bicara Montessori dan menjadi guru ataupun orang tua, bahwa bukan hanya you prepare the lesson plan. Betul ya? Karena kadang lesson plan nggak nembak. Ya, betul sekali. Kita harus punya banyak plan. Tidak sukses bisa jadi hari itu bukan hari yang baik untuk melakukannya. Tetapi ketika kita memberikan motif untuk anak itu bekerja secara mandiri di dalam lingkungan, sebetulnya di situ kesuksesan kita. Ya, itu tolak ukurnya bisa dibilang. Human teachers can only help the great work that is being done, as servants help the master. Di sini dikatakan bahwa kita guru hanya dapat membantu, memberikan bantuan untuk pekerjaan itu dilakukan sampai selesai. Jadi bukan kita yang melakukan pekerjaan, kan ya? Anak yang akan melakukannya, seperti seorang pembantu menunggu majikannya berkata sesuatu. Saya ingat bagaimana tadi Miss Yosi sharing bagaikan babysitter, bagaikan pembantu. Itu paradigma. Itu betul. Bagaimana orang melihat. Tetapi di Montessori justru kita harus memposisikan diri kita sebagai demikian. Tetapi saya sangat perlu jelaskan bahwa saya garis bawahi, jadi pembantu dalam lingkungan Montessori bukan berarti kamu yang melakukan semuanya. Bukan seperti pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Namun bagaimana kamu menunggu sampai diberikan clue, instruksi oleh si anak. Doing so, they will be witnesses to the unfolding of the human soul and to the rising of a new man who will not be a victim of events, but will have the clarity of vision to direct and shape the future of human society. Hasilnya ini luar biasa. Apabila metode Montessori ini saya mengerti dalam tulisan ini untuk dilakukan dengan sepenuhnya, kita akan menjadi saksi dari keterbukanya potensi anak yang mana di dalam jiwa. Jadi berkata lebih dari sekedar mengajar, tapi membukakan potensi dan juga rising of a new man, menjadi manusia yang baru, yang mana bukan victims of events. Banyak masih sampai sekarang ini banyak sekali yang menjadi victims of events, tapi menjadi seseorang yang punya satu kejelasan, tercerahkan
visi ke depannya itu apa. Dan bahkan dari anak-anak ini akan men-shaping masa depan dari human society ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya kalau saya rangkumkan, ini satu metode pengajaran yang bukan hanya berbicara mengenai akademis. Betul. Tapi bagaimana kita bantu anak-anak kita ini untuk bisa mengembangkan jiwa mereka. Dan saya sangat yakin dari profesinya Miss Yosi ya, 9 tahun berlalu, menginjak 10 tahun menggiatkan yang namanya Montessori di dalam kelas, bagaimana anak-anak ini menjadi sangat tersupport. Kan beragam anak-anaknya, kemampuannya betul. Juga beragam. Tapi dengan metode Montessori ini, dengan adanya prepared environment, kita mengerti absorbent mind, kita mengerti sensitive period, kita berikan freedom within limits, kita mengerti role of an adult. Di situ menjadi satu ramuan bahwa kehidupan haruslah membawa anak-anak kita pada satu jalan yang terus naik, bukannya turun. Mundur. Saya ingat sebuah perkataan dari Dr. Maria Montessori bahwa anak-anak ini sedang jalan naik ke atas, sementara kita jalannya turun, terjal ya, menuju kepada kematian, kepada liang kubur. Tetapi anak-anak itu penuh dengan sukacita, naik kepada puncak kehidupan itu sendiri. Jadi tidak adil kalau kita tidak betul-betul memikirkan mereka. Betul sekali. Tidak adil kalau kita seret anak itu, yuk mama marah terus di situ ya, atau gurunya stres jadi dimarahin anaknya. Tidak bisa, kita harus bisa memisahkan hal tersebut. Kita harus bisa juga memperbaiki kualitas daripada diri kita sendiri melalui anak-anak. Nah, boleh Miss Yosi, apa nih kata penutup dari sekilas mengenai Montessori itu sendiri? Montessori itu sebuah metode yang sangat-sangat berguna ya, bermanfaat buat anak-anak usia dini. Karena apa? Usia 0 sampai 6 tahun itu adalah usia emas yang tidak bisa diulang. Kalau kita orang dewasa memiliki kekecewaan atau ada sesuatu yang buruk yang kita ingat waktu kita masih kecil, kita sudah tidak bisa memperbaiki. Kita hanya bisa mengingatnya dan menyesali kalau itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi anak-anak umur 0 dan 6 tahun yang kita lihat di depan kita sekarang masih mempunyai kesempatan untuk mempunyai sesuatu pengalaman yang baik. Betul, dengan metode Montessori ini gitu loh, yang mana nanti akan membantu mereka waktu mereka udah di usia-usia seperti kita sekarang menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bisa menentukan apa sih yang baik buat mereka, yang lebih bisa mengambil keputusan mana yang ya dan mana yang tidak. Jadi tidak terombang-ambing, tidak, tetap menjadi diri sendiri walaupun ada begitu banyak hal di lingkungan sekitar mereka yang bisa mengguncangkan mereka. Betul sekali, karena hari-hari ini tidak ada yang bisa kasih jaminan ya Miss Yosi ya. Jadi saya tutup dengan Montessori adalah sebuah cara mendidik anak yang merupakan penemuan dari Dr. Maria Montessori. Nah ini supaya semua juga tahu bahwa Montessori itu adalah sebuah penemuan dari Dr. Maria Montessori. Peninggalan dari Dr. Maria Montessori ini menyentuh banyak halayak umat manusia di seluruh bumi untuk dapat mengerti dan memahami anak manusia seharafiahnya. Montessori membukakan cakrawala pengetahuan bahwa anak manusia dapat membangun dirinya sendiri melalui pembelajaran yang berproses di dalam dirinya. Jadi bukan karena gurunya ya, betul, Miss Rosa, tetapi karena usaha dirinya masing-masing ya. Maka Sobat Montessori, semoga penjelasan mengenai Montessori pada episode pertama ini menjadi sebuah langkah awal Anda untuk jatuh cinta terhadap metode Montessori yang lebih dari sekedar material ya. Dan tadinya saya tidak menyinggung mengenai material. Tidak ada yang Miss Yosi ya, mengenai knob cylinder, practical dan lain-lain, tidak ada. Jadi filosofinya dan sejarahnya lah yang perlu Anda gali.
Betul. Dan kenali supaya esensi dari revolusi pendidikan baru, yaitu penemuan beliau, akan menjadi sebuah pegangan dalam membesarkan anak-anak kita. Terima kasih Miss Yosi. Sama-sama, sudah menemani Miss Rosa di episode 001. Bisa diundang oleh Miss Rosa. Maka salam Montessori, semangat selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Halo semua, terima kasih sudah menjadikan Montessori Soundbox sebagai sobat Montessori dalam perjalanan kehidupan Anda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan giveaway dari Montessori House Asia. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskan di kolom komentar di bawah. Salam Montessori, semangat selalu. Bye!